Di sudut wilayah Kabupaten Bangkamus, tepatnya di Lengkukai, Kecamatan Kebumen Barat, berdiri sebuah sekolah yang menjadi cahaya bagi ratusan anak. Inilah SD Negeri 1 Lengkukai, sebuah tempat di mana harapan tumbuh, mimpi dibangun, dan masa depan perlahan dirajut melalui proses belajar pengajar tiap hari. Di bawah kepemimpinan Ibu Arini, seorang kepala sekolah yang penuh dedikasi, SDN 1 Lengkukai terus bergerak maju dengan visi besar menciptakan anak didik yang berkualitas sebelum mampu bersaing. Beliau bersama seluruh guru berkomitmen menghadirkan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Aryuni SPD, Kepala Sekolah di SDN 1 Lengkukai, Kecamatan Kebumen Barat, Kabupaten Tanggamus, mempunyai visi di SDN 1 Lengkukai kami ini, yaitu menjadikan sekolah sebagai ekosistem pendidikan yang mewujudkan lulusan yang kompetitif sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Nah, tujuannya di sini yaitu kami berusaha mencetak lulusan unggul yang siap bersaing di sekolah tingkat selanjutnya. Yang kami utamakan di sini yaitu tentang terbentuknya akhlak anak. Bagaimana dengan mereka bersopan santun, mereka berinteraksi dengan kawan, terlebih-lebih dengan orang yang lebih tua, terutama guru dan orang tuanya. Saat ini, SD Negeri 1 Lengkukai menaungi 480 siswa, sebuah jumlah yang menunjukkan betapa besar kepercayaan masyarakat kepada sekolah ini. Dengan fasilitas 12 ruang kelas, ruang laboratorium, serta perpustakaan, sekolah ini berusaha memberikan ruang belajar yang layak demi mencetak anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Sebanyak 28 guru dan staf adalah tulang punggung sekolah. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing, penguat, dan teladan bagi siswa. Setiap pagi mereka datang dengan hati yang tulus. Mereka pengajar bukan sekedar menyatakan pelajaran, tetapi membimbing dengan kasih, membentuk sikap, dan menanamkan semangat untuk terus maju. Upaya dan kerja keras itu membuahkan hasil. Prestasi demi prestasi lahir di SD Negeri 1 Lengkukai ini. Siswa mereka berhasil meraih juara 1 taekwondo tingkat nasional, menorehkan prestasi di ajang ASN, serta meraih juara 3 dalam lomba putih berkata yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kami dari masing-masing guru kami juga bentuk per kelompok dan per kemampuan anak yang mereka ampui. Ada yang di bagian tari, ada yang di bagian kerohanian, ada yang di bagian kemampuan yang lain. Contohnya seperti ada yang di pencaksilat, ada yang di kesenian, ya. Di situ kami berusaha sekali untuk memajukan dan membangun kepercayaan wali murid terhadap kami, terutama mereka menyekolahkan anak di SDN 1 Lengkukai ini. Panah demi panah dilepaskan ke arahnya.
batunya tidak ada satupun yang mengenai anggota tubuh sang putri. Dia dengan lincah meloncat-loncat dan menghindari setiap serangan itu dengan mudah. Prajurit bergetar. Perempuan ini luar biasa, pikir mereka. Jika dia saja sulit dikalahkan, bagaimana dengan pemuda-pemuda Semong? Dan benar saja, beberapa pemuda pemberani dari Semong pun keluar. Mereka membawa tombak dan bersama Putri Mentawai mereka bertempur melawan pasukan kerajaan. Tombak dilayangkan dan panah dihindari. Langkah demi langkah, pasukan kerajaan semakin besar. Akhirnya, prajurit kerajaan mundur. Mereka kembali ke ibu kota dengan kekalahan. Sejak saat itu, negeri Semong sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan. Mereka merdeka, mereka bebas. Mereka hidup lebih makmur, damai, dan sentosa. Semua itu berkat keberanian dan keteguhan seorang perempuan tangguh yang hingga saat ini dikenal dengan nama Putri Mentawai Ratu Semangka. Pesan moral dari cerita yang saya bacakan pada hari ini adalah: 1. Keberanian dalam membela kebenaran. 2. Kepemimpinan yang menginspirasi. 3. Kesetaraan dan harga diri. 4. Perempuan juga bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum walladzi khalaqakum wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Kami tahun 2025 kemarin mencetak anak, alhamdulillah berhasil menjadi juara 3 dalam mengikuti lomba OSN mata pelajaran IPA. Kami juga mencetak untuk juara harapan 3 di bidang bertutur. Itu diadakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Perpustakaan. Alhamdulillah kami juga mencetak juara harapan 3. Dan anak kami juga ada yang mencetak juara bahkan di tingkat nasional ya. Itu juara taekwondo. Anak itu dia juara umum tingkat 1. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah di SMP. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ananda kami raih, dia bisa mengepakkan sayapnya yang lebih tinggi lagi dan berprestasi yang lebih hebat lagi. Di balik setiap kemenangan ada cerita tentang kegigihan, kedisiplinan, dan dukungan guru yang tak pernah lelah membimbing. Ruang-ruang kelas di sekolah ini tertata rapi dan juga bersih. Suasana belajar yang nyaman tercipta bukan karena pembangunan yang mewah, tetapi karena perhatian dan kepedulian dari mereka yang ada di dalamnya. Para siswa datang dengan penuh semangat, membawa mimpi sederhana, yakni ingin pintar, ingin maju, ingin membanggakan orang tua, dan juga ingin membanggakan bangsa mereka.
Namun, di balik semua kerja keras dan pencapaian itu terdapat satu persoalan besar yang masih membayangi. SD Negeri 1 Lengkukai mengalami kekurangan ruang kelas. Jumlah murid yang terus bertambah membuat sebagian siswa, khususnya kelas 3 dan juga 4, harus belajar pada siang hari. Kondisi ini tentu jauh dari ideal, suasana panas, waktu belajar yang tidak seperti biasanya, serta aktivitas yang menjadi kurang efektif, menjadi tantangan yang harus mereka hadapi setiap hari. Meski begitu, baik guru maupun siswa tidak menyerah. Mereka tetap belajar, tetap berusaha, dan tetap menjaga semangat untuk maju. Di sini juga kami merasa kewalahan tentang rombel anak, karena kami ini berjumlah 400, untuk tahun ini sekitar 480 siswa, sehingga siswa kami itu ada yang masuk siang karena kami berjumlah 17 rombel, sementara kelas kami yang ada cuman tersedia 12 kelas. Artinya di sini masih kekurangan sekitar 5 kelas lagi lah ya, 5 kelas. Maka terpaksa kami untuk kelas 3 dan 4 kami masukkan siang. Untuk kami pernah coba, kami paralel pagi semua, tapi itu tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak kami. Jadi kami punya inisiatif, ada 2 kelas yang harus masuk siang dan ada guru-guru juga yang terbagi masuk siang. Sebenarnya ini kurang efektif juga untuk pembelajaran anak, karena di siang itu apalagi zaman sekarang banyak musim hujan, jadi anak-anak terkendala, banyak yang nggak masuk karena hujan, dan artinya terkendala banget dengan masuk siang. Ya kalau memang masih ada bantuan untuk ruang kelas baru buat kami akan berharap sekali untuk itu, karena benar-benar kami membutuhkan ruangan itu. Nah, kepada Bapak Presiden atau kepada pihak yang terkait tentang ini, terutama Dinas Pendidikan, kami bermohon sekali untuk ada bantuan untuk ruang kelas baru bagi sekolahan kami. Ya, itu tadi harapan terbesar saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Jangan bosan, jangan mudah lelah untuk mendidik dan mengapresiasi anak-anak didik kita untuk menjadi yang terbaik dan yang lebih baik ya. Kalau terbaik mungkin susah lah untuk kita jangkau, tapi kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh wali murid mereka, orang tua mereka, karena tanggung jawab ini benar-benar ada di pundak kita untuk memajukan anak-anak bangsa, terlebih khusus lagi anak-anak SDN 1 Lengkukai ini, karena ini benar-benar ada dalam genggaman kita sebagai Dewan Guru yang ada di SDN 1 Lengkukai ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya Lia Salma, salah satu guru di SDN 1 Lengkukai. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya sangat merasakan kemajuan sekolah ini. Lingkungan belajar jauh lebih kondusif. Fasilitas sarana dan prasarana sekolah semakin lengkap. Budaya sekolah semakin positif. Dan prestasi baik akademik maupun non-akademik semakin meningkat. Semua itu tidak lepas dari kepemimpinan Ibu Aryuni SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Lengkukai yang visioner, tegas, dan selalu mendukung inovasi. Selama berada di bawah kepemimpinan beliau, saya merasakan perubahan yang nyata dalam cara kami bekerja sebagai tim. Beliau selalu membuka ruang diskusi, mendengarkan masukan dari guru, serta memberikan solusi yang bijaksana. Setiap program yang dijalankan selalu memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sekolah. Tidak hanya itu, beliau juga mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara seluruh warga sekolah, sehingga suasana kerja menjadi lebih nyaman dan penuh semangat. Saya bangga menjadi bagian dari SDN 1 Lengkukai dengan dukungan pimpinan yang luar biasa dan kerjasama seluruh warga sekolah. Saya yakin SDN 1 Lengkukai akan terus berkembang menjadi sekolah yang semakin maju, berprestasi, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ada harapan yang terus mereka titipkan, yakni harapan agar pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan bantuan berupa pembangunan ruang kelas baru, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi sebagai wujud perhatian terhadap masa depan anak-anak di SD Negeri 1 Lengkukai ini. Karena bagi mereka, ruang kelas bukan hanya sekedar bangunan, ia adalah tempat di mana mimpi itu dimulai, tempat di mana masa depan dibentuk, dan tempat lahirnya generasi-generasi baru yang kelak akan membawa perubahan bagi daerah mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Harapan terbesar saya itu yaitu kita bersinergi dan bekerja keras untuk memajukan anak-anak kita ini, karena saya yakin dari sekian ratus anak banyaklah kemampuan-kemampuan yang mereka punya untuk menunjukkan kepada bangsa, kepada terlebih-lebih kepada orang tua mereka, bahwa mereka itu punya kemampuan untuk mengangkat derajat orang tuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah SD Negeri 1 Lengkukai, sebuah sekolah dasar yang terus melangkah dengan harapan yang tidak pernah padam.